Jadi benar seperti kata Mbak Prima, kalau mau jadi mahasiswa, selama Anda lulus, selama Anda sudah memenuhi step-step, memenuhi peraturan apa itu, akomodasi maupun registrasi yang disyaratkan, pasti bisa masuk, nggak sulit tuh. Jadi bisa masuk. Keluar pun juga mudah. Kalau nggak pernah ngerjakan tugas, nilainya jelek juga dikeluarkan aja sama universitas. Jadi mudah keluar dan mudah masuk. Kalau yang tertutup dicontohkan Mbak Prima sebagai kasta, benar. Jadi kasta tidak bisa secara langsung saja enak masuk keluar masuk kasta Brahmana. Nah, jadi memang kalau tertutup kasta, contohnya. Kalau terbuka boleh mahasiswa. Oke, sip Mbak Prima. 10 poin untuk Mbak Prima. Dilanjutkan oleh Mbak Asnawati. Halo? Oke, jelas sekali suaranya. Oke. Kalau iya betul. Kalau temporary gimana, Mbak? Keluarga? Bisa nggak kalau keluarga? Bagaimana? Ada yang mau yang lain? Oke. Ya, silakan Mbak. Kenapa kok keluarga termasuk permanen group? Oh, sip. Kalau saya bercerai, Mbak. Iya, kalau saya bercerai dengan suami saya, kan jadi nggak permanen deh. Oke, benar sekali Mbak Asnawati. Jadi tergantung pada institusinya, bukan pada orangnya. Terima kasih Mbak Asnawati. Jadi tadi dijelaskan keluarga. Kenapa kok keluarga termasuk permanen? Betul sekali, karena seperti kata Mbak Asnawati, kan dalam satu keluarga itu dia akan permanen. Setelah menjadi satu keluarga, maka meskipun dia sudah bercerai, kata saya tadi, kalau udah bercerai, tapi kan masih tetap menjadi sebuah keluarga itu. Bukan harus bisa terus, tapi kan mereka masih tetap keluarga. Jadi institusinya di sini maksudnya keluarga itu. Kalau misalkan ikatan dokter Indonesia, tiba-tiba saya masuk, terus saya keluar, tapi kan institusinya berupa ikatan dokter Indonesia kan masih ada, berarti masih menjadi sebuah institusi yang permanen. Kalau Pondok Ilkom termasuk temporary atau bukan? Bagaimana Mbak Asnawati yang mendapat soal nomor 2? Masa temporary, kalau lulus sudah nggak jadi silaturahmi lagi? Mbak Prima maunya temporary. Iya. Jadi suatu kelompok ditentukan sebagai kelompok permanen atau temporary. Temporary itu tergantung dari anggotanya. Kalau anggotanya ingin, udah sementara aja aku berteman sama Mbak Asnawati ini aja karena kita kuliah aja, kalau udah lulus saya ngapain berteman sama Mbak Asnawati, males banget. Nah misalkan temporary aja lah, berteman sama kamu sementara, misalkan. Atau kita bikin suatu grup yang permanen. Enggak lah, kita kan udah kuliah sama-sama 3 tahun, ayo kita sampai permanen, sampai kapanpun kita masih tetap berteman di Pondok Ilkom. Saya bikin permanen ya. Jadi suatu kelompok itu menjadi permanen atau temporary tergantung pada anggota kelompoknya tersebut. Bagaimana nih Pondok Ilkom, mau permanen atau temporary? Tergantung pada anda-anda juga. Oke Mbak Asnawati, 10 poin juga untuk Mbak Asnawati. Sip, dilanjutkan oleh Mbak Brigita, kelompok mayoritas dan minoritas. Masih memanggil.
Halo Mbak Brigita. Nah, sepertinya ada masalah. Ini yang nomor 5 siapa ya, kok belum ada? Mbak Siti nih sepertinya nih. Oh, Mbak Siti offline. Sepertinya Mbak Siti mengalami gangguan internet. Berarti kita loncat ke Mbak Ika. Bagaimana Mbak Ika untuk menunggu Mbak Brigita dan Mbak Siti sudah siap tentang in group dan out group? Oh, tidak bisa bersuara. Oke, kalau gitu diketik saja Mbak Ika, silahkan. Bagaimana contohnya in group dan out group? Apa itu in group dan out group? Dan bagaimana contohnya? Kita masih menunggu Mbak Ika di sana. In group semacam sistem kasta. Bapak dulu. Contohnya in group. Kalau yang out group, oke, berarti di dalam kelompok paguyuban itu in group. Individu itu merupakan bagian dari paguyuban gitu ya Mbak. Kalau yang out group semacam kita ikut sebuah OSIS. Terus kalau kita sudah ikut OSIS, oh begitu. Boleh, tapi ada miss-nya di sini tentang apa itu in groupnya dan out groupnya. Mungkin yang lain ada mau menambahkan, menyempurnakan jawabannya Mbak Ika. Oke, bagaimana? Ada yang mau menyempurnakan jawabannya Mbak Ika? Tentang in group
bagian dari grup, dan out group bukan bagian dari grup. Pada mengetik grup. Kalau Mbak Fitri, kalau in group balap motor, kalau out groupnya apa Mbak Fitri? Maka bukan lagi bagian dari kelompok. Iya, jadi intinya ya, kalau in group dan out group adalah, kalau in group itu kita di dalam kelompok itu, nah itu kita dalam kelompok OSIS, dalam kelompok paguyuban, dalam balap motor. Selama kita di dalam kelompok itu, maka kita adalah bagian dari kelompok itu, atau in group. Kalau out group, kita bukan bagian dari kelompok tersebut. Jadi kalau selama kita tidak ikut kelompok tersebut, berarti itu adalah out group kita.